Oke, baiklah. Kita akan coba melanjutkan pelajaran kita kemarin menggunakan packet tracer. Pastikan di laptop kalian sudah terinstall packet tracer ya. Di sini kita putuskan dulu internetnya. Di desktop kalian, klik 2 kali atau double klik menggunakan ini ya, mouse atau touch ya. Oke. Buka packet tracer. Oke, Mas. Kita tunggu dia sampai tampil. Oke. Packet tracer kalau komputer Anda terkoneksi internet, dia akan melakukan login dulu. Jadi kita harus login. Kalau kita belum punya akun, maka akan disuruh membuat akun. Nah, makanya saya tadi mematikan jaringan atau koneksi internet sehingga tidak minta login, karena kita juga belajarnya secara offline. Oke, kita buka file kemarin yang sudah kita buat ya. 1 server 2 suite. Nah, di sini pada suite gambar bergambar oranye, artinya suite lagi mau memulai menyala ya. Ini juga lagi mau mulai menyala. Kita tunggu sampai dia statusnya berwarna hijau. Nah, di sini kemarin kita sudah bangun satu jaringan LAN ya, yang di sebelah kiri ini, dan sebelah kanan ini kita akan coba bangun satu lagi jaringan LAN ya, yang mana di sini sudah kita tentukan IP addressnya ya. Jadi mereka ini adalah jaringan yang satu network. Jadi kalau kita buatkan networknya, sini networknya 192.168.1.0/24. Oke, kita menggunakan kelas C. Nah, network ini sama istilahnya kita artikan RT ya, RT 0 apa RT 0 maksudnya RT 1 ya. Nah, di mana 24 ini kita artikan jatahnya. Karena kita menggunakan /24. Sebenarnya ada perhitungan subnetting di sini ya. Ada perhitungan subnetting yang mana artinya 24 ini distribusi hostnya, distribusi komputernya itu sebanyak sekitar 254 komputer ya. Ini kita delete ya. Oke, nggak usah kita pakai, itu keterangan saja. Oke ya, mungkin dia cara mendelete-nya biar sempurna delete-nya. Oke ya. Nah, jadi nanti pada RT1 ini sebanyak jatahnya 24/24, artinya 250 komputer nantinya. Yang artinya bahwa nomor rumah ini dimulai dari 1.1, 1.2, 1.3, rumah sebelah juga 1.201, 1.200, 1.100. Artinya boleh bangun rumah di sini sebanyak 254 komputer. Jikalau lebih dibangun di RT ini lebih dari 254, maka tidak akan mendapatkan IP ya, dia tidak akan koneksi. Oke. Sekarang kita berikan IP-nya sesuai dengan gambar 1.200. Double klik gambarnya tadi ya. Ini di double klik atau klik sekali aja nggak apa-apa. Kemudian klik desktop. Ya.
Masukkan IP-nya, kita gunakan secara statis dulu. 192.168.1.201. Ini tombol tab aja. Ya, karena kita menggunakan slash 24, maka subnet masknya 255.255.255.0. Ini kita abaikan saja dulu. Oke, close. Kemudian pada PC keempat, ya, PC 4, ini dia namanya PC 4. Sama langkahnya. Berikan IP sesuai yang ada di gambar. 1.200. Oke. Close. Kemudian IP untuk PC 5. Ya. Lakukan di desktop, klik IP konfigurasi. Berikan IP sesuai yang di gambar 1.100. Oke. Nah, kita tes. Jadi kita bisa melakukan tes koneksi kita ini atau berhasil atau tidak. Kita kirimkan menggunakan menu surat. Ya, klik menu surat di sini. Ya, artinya di sini kita hanya mengetes distribusi unitnya. Jadi powernya aja. Jadi power distribusi unitnya aja yang kita tes. Jadi klik di sini. PC 3 akan mengirim ke PC 5. Kita perhatikan status di bawah, itu ada kata-kata sukses. Coba kita buktikan dengan simulasinya. Oke. Kita klik simulasi, kita klik tanda fly di sini, ya. Nanti kita akan lihat arah suratnya terkirim atau tidak. Kita play. Oke. Itu prosesnya, dia mengirim ke switch dulu. Nah, setelah dari switch, dia akan meneruskan ke PC yang dituju. Jadi, jika benar ini punyanya kamu, maka untuk diperlukan konfirmasi lagi ke switch menuju PC 3-nya. Nah, oh ini benar loh, punya saya, ditujukan untuk saya. Nah, oke, itu cara membuktikannya ada dua, dengan menggunakan simulasi atau menggunakan real time-nya. Nah, di sini penggunaan simulasi itu bisa diganti dengan real time-nya, nggak apa-apa. Ya, jadi terserah mau pakai simulasi, melihat kiriman suratnya atau menggunakan real time, itu cukup ada kata-kata sukses. Nah, sekarang yang menjadi tambahan buat kalian, ya, bagaimana memberikan atau mengoneksikan server agar semua komputer bisa mengakses website di sini. Ya. Nah, caranya gimana? Pada server kita klik satu kali, pada desktop, ya. Kita berikan dulu IP-nya. Oke. Nah, di sini karena dianya menggunakan network-nya 1.0, yang berarti kita diberikan sebanyak 254 host, ya, komputer yang hidup lah gitu. Nah, server ini belum kita tentukan IP-nya berapa, ya. Jadi kita coba tentukan sendiri di sini. IP yang tidak dipakai di sini, ya, di dalam ini. Misalnya di sini IP-nya 192.168. Saya pakai aja IP yang terakhir. Nah, karena dia server, dia harus menanamkan gateway-nya, ya, karena dia akan diakses. Gateway-nya kita ambil aja 192.168.1.1. Nah, IP server dia ini kita jadikan DNS-nya. Jadi nanti di saat klien 3, klien 0 mengakses server dengan mengetikkan alamat ini, ya, di web browser, maka akan diakses servernya. Nanti yang IP DNS server ini, IP-nya dia ini akan menjadi DNS server sendiri, juga akan menjadi, nanti kita gantikan atau kita berikan domain name-nya, ya, kita berikan domainnya. Contoh nanti mungkin kita buat server.com. Oke. Kita berikan IP dulu, kemudian di close, kita masuk ke service. Nah, ini dia, ya.
kita aktifkan HTTP-nya sehingga nanti diakses di web browser. Kemudian kita edit sedikit kata-kata indeksnya. Jadi di sini coba saya hapus ya, kita tulisan ini kita delete. Mungkin saya bikin di sini serverku ya, atau server.com gitu. Nah, yang di sini di halaman welcome-nya kita modifikasi sedikit ya, kita modifikasi. Selamat datang di website www.server.com. Oke, terima kasih. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba simpan. Yes, ya. Kemudian kita aktifkan namanya DNS, di mana proses DNS ini mengganti nama menjadi nomor, mengganti nomor menjadi nama. Ya, kita aktifkan servis DNS-nya. Apa sih yang mau kita inginkan tadi? DNS-nya server.com. Nah, tipenya record ya. Nah, berapa address yang tadi kita buat? Address-nya kita buat 1.254. Servernya itu juga menjadi DNS servernya. Nah, kita coba simpan atau kita tambah dulu lalu kita simpan. Jadi maksudnya begini, di saat kita mengetik di web browser server.com, dia akan mengarah ke IP ini. Nah, di saat mengetikkan IP tersebut juga akan mengarah ke server.com yang isinya di sini. Oke, itu aja dulu. Nanti yang DHCP, email, NTP, FTP, nanti kita bahas, kita jalankan seperti ini dulu. Oke? Nah, sekarang jika sudah, kita hubungkan server tersebut ke salah satu switch. Nah, di sini kalian harus menentukan kabel apa yang digunakan, ya, kabel apa yang digunakan saat kita akan, memasang server ke switch. Nah, kita pilih connection. Server ke switch itu sifatnya jenisnya berbeda, ya. Jadi kita coba menggunakan kabel SRAC ya. Kita coba kabel SRAC. Kita ambil lubang terakhir dari switch ini, kita hubungkan ke akses Ethernet-nya. Ya. Nah, kita tunggu dia hijau. Prosesnya hijau. Setelah hijau, kita akan coba lakukan ping. Oke. Nah, di sini kan server tadi, coba kita berikan identitas dulu. IP-nya 192.168.1254. Oke. Gateway-nya GT aja saya bikin ya, 192.168.1.1. DNS-nya ya, DNS-nya tadi sama, IP-nya sama ya. Nah, itu informasinya. Oke. Nah, sekarang kita coba lakukan ping. Dari PC 5 akan mengetes koneksi ke server. Ya. Ini command prompt. Ketikkan perintah ping. Ping ke nomor ini 192.168.1254. Nah, di sini bahwa server menjawab ada jawaban replay, artinya koneksi kita berhasil. Ya. Koneksi kita berhasil ke server. Kita buktikan dengan simulasi, ambil surat, ambil dari PC 2, kirim ke server. Oke. Kita klik play. Ya, kita perhatikan apakah dia berhasil terkirim PC 2 dengan IP 1.3 tadi menuju server. Ya.
menuju server. Kita tes. Kita lihat ya, semua sudah silang, tinggal di servernya. Dia cek dulu ya, apakah ini benar. Dikembalikan lagi ke ini sehingga nanti ada kata-kata keterangan pada status di bawah ini, kata-kata sukses. Nah, jikalau ada kata-kata sukses, proses ini terjadi ya, artinya jaringan yang kita bangun 2 LAN ya, LAN 1 LAN 2 tadi dengan menggunakan satu server itu bisa dikatakan sukses. Nah, di sini dikatakan bahwa dia muter-muter nih, nggak sukses-sukses dari tadi. Ya, kita bisa cek kenapa tidak sukses. Kita cek IP yang di sini. Oke, ternyata sudah kembali. Oh, dia sukses. Oke ya. Sebelum kita cek ternyata sukses, berarti IP-nya benar. Nah, itu dia cara menggunakan simulasinya. Kalau menggunakan real time itu cukup ada kata-kata sukses. Nah, sekarang bagaimana mengakses web server di sini? Ya, web server di sini tadi yaitu www.server.com. Nah, kita coba akses dari komputer 3. Oke, komputer 3, klik HTTP ini, web browser. Ya, diklik. Oke, ketikkan di sini. Kita klik dulu uji coba dengan mengetikkan 192.168.1.254. Ya, ini IP server tadi, IP DNS-nya. Kita go. Berhasil ya? Ya, artinya berhasil. Ini dia server.com. Selamat datang di website www.server.com. Nah, coba kita stop. Ya, kita ketik lagi server.com. Mungkin mau pakai www boleh ya, www titik, kita go ya. Di sini katakannya hostname unresolved ya. Kita coba buang www-nya, apakah statusnya masih sama, kita go. Nah, kenapa ini tidak bisa diakses? Karena PC 3 tadi dia tidak menggunakan settingan IP lengkapnya, tidak memasukkan gateway. Nah, dia harus masukkan gateway-nya server. Berapa? 192.168.1.1 dan memasukkan DNS server tadi 192.1.1.1.254. Oke. Close. Kita coba lagi mengakses dengan menggunakan nama. Oke. www.server.com. Go. Oke. Masih di server.com-nya masih trouble ya. Kita lihat IP di server, apa kita ada salah setting ya. Kita perhatikan dulu di HTTP sudah, kemudian DNS server.com ya, 1254. Pastikan di sini bahwa default gateway-nya ini, DNS servernya ini. Oke. Kita kembali uji coba ya. Coba kita tanpa menggunakan domain. Oke, berhasil. Ya. Artinya server kita sudah bisa diakses dari beberapa PC yang ada di lingkupan sekolah kita. Ini kita anggap labor 3, ini kita anggap labor 4. Ya. Nah, di situ kira-kira yang harus kalian lakukan dan kalian praktekkan ya. Harus kalian kepraktekkan pekerjaan ini ya, bikin seperti ada yang di video. Oke, jangan lupa disimpan ya, disimpan pekerjaannya. Nanti pekerjaannya itu dikirim atau nanti Bapak tagih. Oke, sekian dan terima kasih.
Silakan dicoba, praktekkan, boleh berkelompok, tetapi tetap pekerjaan sendiri-sendiri. Karena nanti akan kita lakukan uji coba. Sekian dari Bapak, terima kasih. Semoga kalian bisa mengerjakannya di rumah.